Dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Perhatikan struktur gigi manusia berikut ini, di mana gigi memiliki 3 bagian utama yang meliputi mahkota gigi yang terletak menonjol di atas tulang, leher gigi, dan akar gigi yang tertanam di dalam tulang rahang. Gigi tersusun atas 4 macam jaringan, yaitu email, dentin, pulpa, dan sementum. Email merupakan jaringan gigi yang paling keras. Dentin merupakan komponen utama pembentuk gigi. Pada bagian dalam gigi terdapat pulpa atau rongga gigi, di mana pulpa ini berisi pembuluh darah dan serabut saraf. Sementum merupakan bagian dentin yang masuk ke dalam rahang. Bagian yang menutup dan mengelilingi leher gigi disebut gusi. Ini adalah gambar gigi dewasa atau gigi tetap. Jumlahnya 32 buah, dengan rincian 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Berbeda dengan gigi dewasa, gigi susu yang tumbuh pada anak usia 6 bulan hingga 8 tahun berjumlah 20 buah, dengan rincian 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Organ berikutnya yang terdapat di dalam rongga mulut adalah lidah. Lidah tersusun atas otot lurik. Permukaannya terdapat papila-papila. Dalam papila terdapat puting-puting pengecap rasa asam, asin, manis, dan pahit. Ini adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah di dalam mulut ada 3 pasang, yaitu sepasang kelenjar parotis yang terletak di bawah daun telinga, sepasang kelenjar submandibularis yang terletak di rahang bawah, dan sepasang kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Ketiga kelenjar tersebut menghasilkan air ludah yang berfungsi untuk membantu memudahkan pencernaan, mengubah amilum menjadi maltosa, yaitu enzim ptialin, dan melindungi pengaruh panas dan dingin. Ini adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kerongkongan berbentuk seperti pipa yang panjangnya pada orang dewasa kira-kira 25 cm dengan lebar 2 cm. Sepertiga di bagian atasnya tersusun atas otot lurik, dan 2/3 di bagian bawahnya tersusun atas otot polos, lambung atau ventriculus. Lambung berukuran sekepalan tangan dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Dinding lambung bersifat lentur. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Kardiak merupakan bagian awal yang berhubungan dengan kerongkongan. Fundus terdapat di bagian tengah lambung penghasil HCl dan musin. Pilorus terdapat di ujung bawah lambung yang berhubungan dengan usus halus dan usus 12 jari atau duodenum. Dinding lambung terdiri atas otot-otot yang tersusun melingkar, memanjang dan menyerong yang menyebabkan lambung berkontraksi. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, bolus yang masuk ke lambung akan dihancurkan dan dihaluskan oleh gerakan peristaltik. Dan secara kimiawi, makanan dicerna dengan getah lambung yang terdiri atas enzim dan hormon, yaitu pepsin, renin, lipase, HCl atau asam lambung, serta hormon gastrin. Organ selanjutnya adalah usus halus. Permukaan dalam usus halus susunannya berupa lipatan-lipatan yang memiliki vili atau jonjot, sehingga dapat memperluas bidang penyerapan. Vili ini banyak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpatik. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari atau duodenum. Di dalam duodenum bermuara 2 saluran, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Duodenum memiliki panjang kurang lebih 1/3 meter. Dinding duodenum lebih tebal dibanding yang lain. Dinding bagian dalam memiliki lapisan mukosa yang banyak mengandung kelenjar-kelenjar baner yang mensekresikan getah usus. Usus kosong atau jejunum. Jejunum memiliki panjang sekitar 2-3 meter. Permukaannya lebih lebar dengan dinding yang lebih tebal dan juga lebih banyak mengandung pembuluh darah. Usus kosong akan mencerna makanan dalam bentuk kimus yang belum dicerna dengan sempurna.
Berbagai zat dicerna seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Namun, vitamin dan mineral tidak dicerna alias langsung diserap. Di dalam genom, makanan mengalami proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, antara lain yaitu laktase, dipeptidase, enterokinase, dan maltase. Usus penyerapan atau ileum. Ileum memiliki panjang kurang lebih 4-5 meter. Di dalam usus ini terjadi proses penyerapan atau absorpsi zat-zat makanan. Permukaan dinding dalam ileum terdapat pili sehingga proses penyerapan zat makanan lebih luas dan sempurna. Hati. Hati terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Hati menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. Empedu mengandung zat warna bilirubin dan biliperdin yang menyebabkan kotoran sisa pencernaan berwarna kekuningan. Pankreas berada dalam lipatan duodenum, berbentuk huruf U yang rebah. Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari atau duodenum bersama dengan saluran empedu. Getah pankreas mengandung tripsinogen, disakaridase, lipase, dan garam NaHCO3. Ini adalah usus besar atau kolon. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang panjangnya sekitar 1 meter dengan diameter 6,5 cm. Dapat kita lihat bahwa usus besar terbagi atas 3 bagian yaitu ascendant, yaitu usus besar naik, transversal, yaitu usus besar mendatar, dan descendant, yaitu usus besar menurun. Pada bagian perbatasan antara usus halus dan usus besar, terdapat bagian yang dinamakan sekum atau usus buntu. Supaya sisa makanan dari usus halus yang menuju usus besar tidak kembali lagi, sekum ini memiliki klep yang disebut klep ileosekum. Adanya klep ini dapat mencegah bakteri-bakteri kembali ke usus halus. Di bagian ujung sekum ada bagian yang dinamakan umbai cacing atau apendik. Organ berikutnya adalah rektum. Sebelum dikeluarkan, feses terkumpul dalam rektum yang terletak di bagian akhir dari usus besar dengan panjang kira-kira 15 cm. Rektum mengandung otot polos. Kontraksi pada kolon merangsang otot polos untuk membuka sehingga kita merasakan ingin buang air besar. Terakhir adalah anus. Anus merupakan muara akhir dari sistem pencernaan. Anus mempunyai 2 otot yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Jika feses menyentuh dinding rektum akan merangsang otot tak sadar relaksasi sehingga ada keinginan untuk buang air besar atau defekasi. Pada saat bersamaan, otot sadar berkontraksi sehingga kita dapat menahan keinginan untuk buang air besar. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan pada saat proses penelanan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung ataupun ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerap terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut pili. Pili berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe ataupun pembuluh getah bening pili usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Umumnya sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar.
Pada usus besar yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar, terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4-5 jam. Namun, di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam.